Oke, hari ini kita akan ngebuat sebuah website kayak gini. Ya, tapi untuk tugas hari Kamis, ya kita buat websitenya gini aja. Ya, ini bisa diginikan, ini bisa diginikan, ini bisa diginikan, nah juga ini bisa diginikan. Tapi ini nggak usah dulu. Kita fokusnya di header, terus section, ya, sama di bagian ini konten ya kalau saya sebutnya gitu. Oke, jadi ya tungguin aja videonya pasti bakal seru. Itu semoga kamu ngerti gitu maksud dari tujuannya gitu. Nah sekarang kita buat sini saya buka Visual Studio Code baru. Sini saya buat file, open folder. Saya buka partisi D. Baru saya buat tugas nama foldernya. Oke, baru saya select. Nah setelah itu saya buat file index.html. Terus saya buat style.css. Nah indexnya kayak biasa. Terus saya buat link untuk CSS, dan saya ketikkan link. Baru saya pilih filenya style.css. Oke, di sini saya coba dulu ya. Ini bintang ini artinya untuk nge-selector semua styling ya. Jadi nanti gunanya itu semua styling yang ada di file HTML nanti akan terselektor secara otomatis. Saya buat marginnya 0, paddingnya 0. Kenapa marginnya 0, paddingnya 0? Karena biar dia bisa di sini ya, nanti biar mepet dia ke paling ujung kiri atas gitu. Terus box sizing, border box. Nanti ngerti ya kenapa harus border sizing. Terus saya tes, kita coba ya. Saya open with app server. Oke, terus saya balik lagi. Untuk ngebalikannya tekan Alt tab. Terus saya kasih background color, hidup nggak like servernya. Background color saya buat sini aquamarine. Oke, hidup ya. Sip. Oke, kita lanjut lagi. Ini saya hapus dulu karena saya pengen backgroundnya tuh kayak gini ya. Oh, kayak gini gitu. Jadi kita buat header. Header tuh apa Pak? Header itu kayak gini dia. Header website ya. Header website. Nah, yang kayak gini ini disebut sebagai header. Jadi letaknya paling atas di website kita gitu. Terus di sini di kode yang saya buat ini deh. Nah ini di kode yang saya buat ini saya ada buat nama headernya itu kayak gini gitu. Oke langsung aja ya ke kodenya. Di sini saya buat di body. Ini saya buat komentar header. Oke terus saya buat tag header. Harus saya buat tag nav. Oke saya rapikan dengan tekan Ctrl Shift plus F. Terus saya buat di sini logo dulu. Saya buat pakai div. Baru saya buat kasih kelas logo. Terus di sini saya buat nama logonya Aranara. Oke. Nah, sekarang saya buat navlink. Navlink itu apa? Navlink itu yang ini dia. Nah, yang ini disebut navlink. Ini disebut logo. Di sini saya sebut CTA. Oke, navlink. Terus saya putar mana ya? Oke ini deh. Navlink pakai tag UL, baru dikasih kelas navlink. Nah, UL itu apa sih? Nah, nanti coba dipelajarin di rumah ya. Oke, terus kasih A. Di sini kasih pagar dulu karena saya nggak kasih apa-apa ya. About. Terus kasih ke apa mau buat produk ya. Produk. Oke. Terus di sini CTA-nya saya buatnya pakai tag aja. Terus tag A atau tag A aja deh kayak apa. Terus saya buat sini pagar, saya buat learn more. Oke. Sini saya kasih kelas. Sini saya kasih saya kasih CTA deh. Oke. Jadi kalau misalnya saya buka websitenya, maka dia akan kayak gini gitu. Nah, sekarang kita pengen ngebuat yang bawah ini dia ke samping dia kayak gini gitu. Caranya gimana? Oke. Pertama kita atur dulu nih jarak antara ini ke sini, itu disebut sebagai padding. Nah, terus kita balik ke website kita. Nah, kita lihat ini saya buat ke filenya menjadi 2 kolom ya. View, where is the editor layout, and then we can move to column, and then we can drag it, and then close. Oke. Ya, terus di sini headernya. In the header you can styling your style ya, alias file the CSS. Ya. Oke, header ya. I will make my header file into a flex display. Flex. Oke. Oh, display flex and justify content space between. Oh, tidak berubah. Berarti di sini harus pakai. Oh iya, di sini saya harus kasih kelas nav ya. Navbar deh saya buat. Nah. Terus saya buat navbar. Setiap dia pakai kelas, dia harus pakai titik. Oke. Jadi saya copy dua ini. Saya blok, maaf. Baru saya tekan shift Alt di bawah, tanda panah bawah untuk nge bawah ada. Oh, untuk salah, bukan shift Alt di bawah, tapi Alt sama kursor bawah. Oke. Nah, dia kayak gini ya. Jadi berubah dia. Nah, headernya ini saya kasih padding aja deh. Padding, saya biasa buatnya padding 2 rem. Oke, dia geser ya, ngepadat ya ini ya, ngepadat gitu.
Oke, sekarang apa ya? Saya pengennya sih buatnya tuh si ini dia bisa ke sini. Karena saya cari vertikal dan horizontal. I will search the vertical and horizontal. Okay, I will make my vertical alignment into the horizontal alignment, so you can using display flex. Yeah. So we need to put all of our style, yeah, in the navlink. Yeah, navlink we put display flex and justify content space between. But right now we must do with navlink. Navlink. We want to make this into a wait into a horizontal into the horizontal alignment. Oke. Okay. Nah, sekarang kamu harus navlinknya nih pakai kelas navlink. Sini navlink titik 2. Terus kita buat display ya. Display flex bisa nggak? Oke, bisa ya. Terus kita buat gapnya ini kita buat 2 em aja. Nanti pelajarin ya apa itu em. Oke, sip. Nah, sekarang kita mau ngilangin nih titik-titiknya nih. Gimana sama alignmentnya gitu. Oke, gimana caranya? Kita fokus ke LI. Oops. LI A titik 2. List type none, and text decoration none. Oke, udah hilang. Ini belum hilang ya. Berarti list style ini naikkan ke atas. Oke, udah hilang ya. Nah, di sini ini kan colornya masih ungu. Berarti kita kasih dia color black. Biar dia warnanya hitam. Oke. Kayaknya nggak berubah hitam ya. Berarti dia turunkan ke LI aja. Oke, hitam ya. Oke. Sekarang kita ke CTA. CTA-nya di sini di mana ya? Di CTA ya. Sama seperti biasa. Berarti kita buat sini kelasnya titik CTA on bracket and close bracket. We put the style, color, and then black same as LE with A, and then we put text decoration and then select none to remove our underline text like this. Oke. Nah, bagus ya. Oke, sip. Sekarang kita tes dulu. Backgroundnya bisa nggak deh? Background saya background. I will make background color and then aquamarine. I will test it. So the header like this. Ya, berarti sama kayak gini ya. Di sini headernya itu kurang lebih berapa ya dari kode sini ya? Headernya itu berapa ya? 3. Berarti I will make my header into a three rem like this. Nah, sama ya. Oh, beda nih kayaknya nih. Tapi nggak apa deh, nanti kita gunakan ini kok. Nanti bisa berubah lagi deh, tenang. Oke, kita lanjut. Di sini fontnya itu cantik ya, sedangkan sini fontnya biasa aja. Di sini nama fontnya itu kalau saya tekan inspect, ini nama fontnya itu Poppins, dan di sini nama fontnya Outfit ya. Nah, ini Outfit, nah gitu. Berarti kita harus pakai dua font. Kita tekan Google Font. Oke, tekan ini. Nah, di sini ini saya hapus dulu deh, remove all dulu. Nah, di sini kita tekan browse font. Ya, we can search it Poppins. Nah, di sini Poppins saya udah dapat. Cuman saya ganti bahasanya menjadi bahasa Indonesia ya. English ya. Karena ini bahasa India, jadi saya nggak ngerti gitu. Nah, ini saya tekan get font ya. I will choose no. Browse font, yeah. You can select a Poppins, and then select the language, make it into the English. Okay. And where can I get a font? Yeah. Okay, I just put the get font, yeah. And then no, I think I just need one font here because I forget about how to change the language from the Indian into the English. So I will remove all. I will browse to. Yeah, I will change. And just outfit. Okay, outfit, and then I will choose get font, get embed code, and I will do import. Nah, ini copy code. Terus balik kita ke Visual Studio Code kita di sini. Biasanya saya tuh letak font itu paling atas. Nah, style ini saya hapus. Kenapa? Karena style ini dia ada di file HTML, sedangkan yang saya masukkan di file CSS. Setelah ini saya hapus, saya butuh styling CSS-nya. Oke, di sini saya butuh namanya itu root titik 2 koma. Root buka kurung. Terus di sini saya buat variabel. Saya buat variabel untuk font. Di sini saya buat font pertama titik 2. Baru saya buat sini outfit ya. Outfit, sans serif. Oke. Nah, kenapa dia outfit? Karena di sini font saya itu outfit. Jadi sini harus outfit. Outfit ini. Oke.
setelah siap, di sini kalau kamu tahu, ini saya buat itu headernya tuh Times New Roman ya. Jadi kalau misalnya saya buat di bintang, saya buat font family, terus saya buat var, terus saya buat font utama, maka dia akan terganti menjadi outfit seperti ini gitu. Nah, outfit ya, gitu. Nah, jadi cantik fontnya. Oke, sekarang kita masuk di mana ya? Sekarang kita masuk di sini deh. Nah, saya mau buat ini tulisannya orange, terus ini hitam backgroundnya, terus ketika saya geser atau saya hover dia jadi orange. Nah, di home kita kasih kelas aktif. Oke, terus kita buat di bagian sini, ini namanya aktif, kak kurung color, and then you can select orange like this, and if you open, the black will change into the orange. And do the same thing with the learn more, but in the learn more we had a class, yeah, CTA, I'm sorry. Now I will okay, wait, okay, I will put my color, I will give a padding, ya, padding 1,2 rem saja deh. Terus background color black, and the color I will change into white. Oke, oke, oke. Terus harusnya aman ya. Nah, gini dia. Terus saya kecilkan ini ya, siap sisi-sisinya. Saya buat border radius 10 pixel. Oke, terus ketika saya hover, dia berubah jadi orange. Gimana caranya? Saya buat CTA titik hover. Terus ini saya buat background color orange, text color, baru saya buat teksnya itu ke black. Tada. Nah, kayaknya cantiknya harus transisi deh. Transisi. Jadi transition all 300 millisecond. So if I hover my CTR learn more, the learn more will give a transition animation like this. Tada. Gitu. Oke ya, ini saya hapus aja deh nih backgroundnya karena kan ini udah tahu ya perbedaannya gitu. Nah, tada. Gitu. Mantap. Oke, di sini ya, di sini kita mau buat background ini. Di sini saya cari cafe aja deh. Tapi di sini ukurannya kurang lebih 500 pixel ya, 500 pixel lebar dan panjangnya gitu dari kode sini. Nah, itu dia width-nya tuh 100%, lebarnya tuh 100%, panjangnya tuh 500 pixel. So the width is 100% and the height is like 1500 pixel. So we code right now, but the first we need to upload our file, yeah, our image into our website. Okay, so you need to open the Unsplash for the asset photo, ya, yeah, Unsplash. Terus cari apa ya? Misalnya mau cari cafe deh, cafe. Nah, landscape ya orientasinya ya, landscape. Ada. Terus di sini saya cari gambarnya itu yang cafe yang white aja. White minimalis cafe. Nah, oke. Nah, di sini kayaknya cantik deh ini. Ini cantik. Ini nggak bisa dikunci. Nah, ini aja deh. Ini cantik. Nah, oke. Udah saya download, saya buka. Di mana filenya? Oke. Terus saya upload ke sini. Ke sini. Bukan ke sini deh. Ke sini. Oke. Udah saya upload ke sini deh. Oke, saya upload ke sini. Oke, sudah ada ya aset saya. Oke, mantap. Nah, di sini kita lanjut buat section. Kita keluar dari header karena end header kita selesai di header. Kita buat section. Oke. Sini saya buat sectionnya itu gini aja. Ya. Oke, saya buat kelasnya itu home section karena dia di home. Oke, terus saya buat kata-katanya apa yang pertama ya? Nah, sini welcome to Aranara, berarti ini H1 ya. H1. Oke, baru itu H1. Sip. Oke, welcome to Aranara. Don't forget to make the sentence into the uppercase, into the capital. And then we put the lorem 10 to generate random text by using lorem like this. Oke, terus kasih learn more, CTA-nya ya. Sini kita buat A. Terus sini kita buat CTA. Bukan, sini kelas. Oke, sini kita buat kelas CTA, sini kita buat learn more. Oke, gambarnya kita buat di home section ya. Oke, sip. Nah, gini dia, sip. Oke. Tadi paddingnya ini kan 3 rem ya, berarti di sectionnya ini home section itu kita buat paddingnya itu
home section, we make a padding into 3 rem ya, biar tulisannya rata kayak gini. Mana dia? Oh, oke. Oh, bentar. Padding 3 rem. Nah, jadi rata dia gini gitu. Oke. Sini karena ini dekat kali, kita buat BR aja. Tada, kita buat sekali lagi deh BR-nya. Tada, oke, sip. Nah, kita masukkan ya gambarnya ya. Ya, gambarnya background. Terus linear gradient untuk ngebuat tulisannya tuh gini dia. Apa tuh untuk ngebuat backgroundnya tuh jadi agak gelap-gelap sendu gitu deh. Linear gradient RGBA kurung tutup kurung 0,0,0,0,5 koma RGBA 0,0,00,5 koma URL, terus masukkan gambarnya. Oke, bisa kan gambar masuk? Bisa ya? Sip, bagus. Oke, gambarnya udah sendu. Terus kita buat width-nya tadi itu 100%. Oke, nggak ada berubah. Height-nya itu 500 pixel. Oke, sip. Kita buat gambarnya ke tengah ya. Background position, center. Oke, udah mulai ke tengah. Baru itu background size, cover. Oke, sip. Nah, terus apa lagi ya? Ini home section ini kita buat tulisannya itu transform ya. Nah, tulisan yang ini kita membuat itu di tengah dia. Gimana caranya kira-kira? Mana ya? Oke. Ini kan berada di posisi paling atas ya, top, top. Dan ini bagian top. Ini anggap ini 100 dan kita membuat ke tengah. Berarti seharusnya secara logika kita buat ganti menjadi 50. Oke, top. Kita buat pakai transform. Transform baru itu saya buat translate. Terus kita buat sini 50%, 50%. Oh, ternyata gambarnya keduplikat. Nah, kita harus kasih position. Position absolute. Maka dia balik ya seharusnya. Nggak bisa. Apa yang salah ya? Iya, topnya belum kita kasih, lupa saya. Topnya itu 50%. Leftnya itu 50%. Nah, ini. Tapi ini kenapa nggak berubah ya? Kenapa nggak ke tengah ya? Apa kita bungkus div aja kali ya? Kita bungkus div aja kali. Sini saya buat misalnya div kelas pelengkap. Terus sini saya buat, ini saya copy, saya cut pakai Ctrl plus X. Terus saya pastekan ke sini. Oke, nggak ada berubah ya. Yang ini saya cut, terus saya buat sini pelengkap titik pelengkap. Oke, saya pastekan sini, baru transformnya saya pastekan ke sini juga. Seharusnya aman sih. Nah, gitu dia. Aman ya, gitu. Baru saya buat align item center atau text align center biar dia ke tengah. Sip, bagus. Baru saya buat colornya tuh white. Oke. Good, makin cantik ya. Sip. Nah, nanti tinggal disesuaikan aja gitu. Oke, mantap. Oke, kita lanjut ke website tadi. Yang ini ya. Nah, di sini kita buat kontennya itu gini aja. Nah, ini kenapa harus copy? Jadi kita buat dulu headingnya tuh. Kita apa ya? Kita bagi menjadi 2 menggunakan flex. Yang kiri dan yang kanan dia dibungkus menggunakan container. Jadi container itu wadah semuanya ini. Nggak bisa pula saya ini. Saya apa ya? Bisa pakai snipping deh. Bukan print. Nah, oke, ntar ya. Nah, nggak bisa deh. Oke, ini ya. Nah, ini kontainer. Oke, ini kontainer semua nih. Terus di sini saya pisah pakai. Saya buat lagi. Saya pisah ke hitam. Oke, yang hitam ini dia untuk konten pertama. Baru itu yang hijau ini. Yang hijau ini dia untuk konten kedua. Jadi dia digunakan flex ya. Oke, kita coba ya yang merah kontainer gitu. Oke, mana dia tugasnya ditulis. Oke, sectionnya selesai. End section. Nah, di sini kita buat apa ya? Section untuk konten ya, berarti bukan home section lagi, berarti section. Berarti itu kita buat class. Dan ini konten saya buat. Nah, di sini saya bungkus pakai div. Div-nya itu saya kasih kelas tadi apa yang merah kontainer. Oke. Terus di sini saya buat kelasnya itu yang left. Oke, terus di sini saya buat kelasnya itu yang right.
Oke, berarti yang kiri sama yang right. Yang kiri untuk gambar, yang left untuk kanan. Nah, saya ambil kata-katanya deh, biar cepat. Ini ya kata-kata ini ya. Nah ini dah, saya ngambil yang ini dulu. Kenapa harus copy ya? Kenapa harus copy? Oke, sekarang di sini saya buat H1 dulu. H1, kenapa harus copy? Baru di sini tadi lorem ya. Berarti sini saya buat P. Lorem, terserah aja deh. Nah, sini. Oke, terus di sini ada BR, di sini ada CTA lagi ya. Kita copy aja lebih cepat. Di sini ada CTA. Jadi ketika kita buka website kita, ini akhirnya gini deh. Nah, ini kan ini ada harus pakai BR ya, biar dia turun gitu. Oke, BR. Oke, turun ya. Sekali lagi deh. BR, seharusnya turun lagi deh. Nah, turun. Gitu. Oke, sekarang kita buat dulu ya kontainernya itu Flex. This container, container. Oke, container sudah. Terus apa ya? Titik konten. Oke. Display Flex. Oke. Tapi kasih dulu paddingnya. Paddingnya 3 rem ya. Nah, biar dia rata dari sini. Oke. Terus width-nya berapa ya? Apa ya dari sini ya? Kita nyontek dulu deh. Sini, oh dia nggak buat width dulu deh. Dia width-nya itu dibuatnya itu di mana ya? Di mana ya? Container. Oh, layout. Oh ya, dibuat deh width-nya sini pas. Berarti, oke, kita nyontek aja. Nah, sip. Oke, konten min height-nya 700. Jadi kalau misalnya kita kasih background color aquamarine, maka dia gini biasa. Ada. Oke. Ini kita matikan dulu. Terus kita mau buat gini ya di sini ya. Nah, terus mana ya? Jreng. Kita buat dulu dia kolomnya layout ya. Oke. Terus kita kasih. Nah, kita copy lagi deh aset yang ini. Mana ya? Container. Nah, ini nanti kita apain sendiri aja nanti. Di sini dia mintanya pakai aset gambar. Oke. Nanti kita cari gambar gitu. Cari gambar di Unsplash lagi. Unsplash. Beautiful ini berarti cari coffee. Saya mau kopinya yang ini aja deh. Yang ini kayaknya bagus deh. Ini yang ini ya. Mana ya cantik ya coffee. Kayaknya saya lebih suka yang ini deh. Oke, terus saya buka filenya, saya drag, saya masukkan ke tugas, terus saya copy di sini. Oke, saya ulangin lagi. Tugas, saya drag sini. Oke. Terus di sini saya buat tag img ya, masalah ya. Search-nya saya buat Joshua Kolah ya. Bisa kah? Oh, terbalik saya, berarti bukan Joshua Kolah. Sini saya buat Nathan Damlau. Oke, sip, bagus. Oke, untuk yang image-nya nih saya matikan dulu. Ini saya matikan dulu deh. Saya matikan dulu. Oke, terus seharusnya mati sih. Oke, sip. Nah, di sini ini udah pas. Ini saya buat kayaknya ada yang kurang deh. Apa ya? Kita pakainya tuh flexer 1 kalau nggak salah saya. Nah, ini dia, left right-nya itu 1. Oke, sini berarti saya udah buat left. Left untuk kiri dan right untuk kanan. Berarti harus buat flexnya tuh flexnya 1. Kenapa 1? Karena flexnya itu masing-masingnya itu 50%. Jadi aspek rasionya 1:1. Oke, seharusnya ini. Jadi kalau misalnya kita edit lagi gambarnya, seharusnya dia udah berubah. Oh, kenapa ini nggak berubah ya? F container dan segala macam. Oke, kita lanjut. Di sini kenapa nggak ini ya? Kenapa nggak flex ya? Coba kita ganti kontennya ini menjadi kontainer ya. Kita ganti kontainer. Oke, nge-flex ya. Sip, bagus. Terus kita buat di sini, kita perkecil gambarnya. Site sama dengan saya kasih close dulu deh. Ini saya pagar dulu ya, jangan lupa ya. Saya buat ini gambar copy. Jadi saya buat kelas. Sini saya buat copy deh, copy titik copy, baru saya buat sini background apa ya, height min height ya kali ya, apa tadi termuncul saya lupa saya. Ini mana dia ya, side. Ini deh, object fit sama ini object position, max width sama min height ya. Nah, terus ini saya buat 400 ya, berarti
max width itu 400 pixel, min weight itu 400 pixel, identify expired. Oke, ini saya harus hapus backspace nya. Oke, terus object cover, terus background size center ya, cover aja coba, background size cover kita contoh. Oke, mantap, sip. Nah, ternyata di sini kan ini dia, kita rubahnya gini. Berarti kita mainkan di padding. Di sini kita mainkan di padding ya. Berarti sini kita kasih contekan lagi. Sini saya buat border 1px solid black. Nah, mana deh contoh? Dia di container berarti dia dibungkus ini ya. Berarti saya buat dia di div aja deh, khusus di konten. Sini saya buat sini untuk nyontek aja, untuk contek border titik konten. Saya buat sini black, nampak kan? Atau saya buat 10 ya? Nampak ya? Oke. Nanti saya hapus lagi, udah tahu saya contekannya kan. Sip. Nah, di sini saya buat di kontainernya itu berarti di sini ya, border 10px solid black, solid black untuk nyontek. Ini saya hapus dulu black. Nah, di sini kita paksa hipin paddingnya. Terus kita buat dulu paddingnya itu, misalnya padding kita mau buat ke kanan deh, berarti padding right. Padding, oh kenapa ini hilang komanya. Padding right itu saya buat misalnya 5 rem. Apakah dia geser ke tengah? Oke, berarti padding right. Left ya. Left. Ini saya buat value-nya itu 5 rem. Oke, geser ya. Coba saya buat 10. Oke, sip, geser. Terus atasnya ini berarti pakai padding top ya. Padding top. Saya buat 5 rem aja deh. Geser nggak dia? Turun ya, bagus. Coba 10 aja. Oke, bagus. Nah, sekarang kita besarin tulisannya. Kenapa harus copy? Di sini nggak ada kelas ya. Berarti di sini saya buat kelas. Saya buat apa judulnya? Besarnya judul aja deh. Nah, judul buka kurung, font size saya buat 4 rem misalnya. Besar nggak deh? Oke, besar ya. Baru itu saya buat font weight-nya itu 100, tipis dia jadinya. Oke, terus ini saya buat padding topnya itu saya buat 2M, maka dia turun ke bawah. Sip. Kayaknya saya buat lagi. Oke sih, begini aja kali ya, meskipun nggak sama ya sih. Kenapa harus copy? Saya buat apa ya? Ini judulnya nih kontainer sih seharusnya. Oke, saya buat. Udah nggak usah lah, udah gini lah, udah mantap kok. Mantap. Udah sih ini aja. Udah lah, nggak usah cantik-cantik. Yang penting ngerti kok konsep logikanya. Nah, jadi bisa di hover, tada. Oke, mantap. Udah gini aja ya. Ini kalau misalnya mau buat P-nya kayak lebih cantik lagi, P class misalnya para, saya buat ini para teks justify misalnya saya buat biar rata kiri rata kanan deh. Rata kiri rata kanan, tapi nggak usah deh. Saya buat background color aja deh, misalnya aquamarine, colornya itu black. Saya buat ada begini cantik ya kayak, tapi nggak cantik rupanya. Nah, gini aja sih. Terus gambarnya nih, image-nya nih biar kita paddingkan dulu sekali. Kan copy nih kelasnya, berarti copy sini padding right seharusnya. Harusnya saya buat 2M. Oh, berarti padding left ya. Nah, lagi misalnya kita buat 4M. Nah, bergeser dia ya, jadi cantik gitu. Ini kayak nggak cantik deh. Hapus aja deh. Nah, gini dia. Ada selesai. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.